Shalom adik-adik, kita ketemu lagi nih di ibadah online hari ini. Gimana adik-adik, udah siap belum untuk ikut ibadah online? Tunggu dulu Kak, aku juga mau ikut ibadah tahu. Ada Jeva juga mau ikut ibadah online. Nah adik-adik, nih kalau adik-adik mau ikut ibadah online, adik-adik harus ikut tata tertibnya dari awal sampai akhir ya. Nih adik-adik harus rapi, harus bawa Alkitab tuh kayak Jeva bawa Alkitab. Nggak boleh makan, apalagi main HP ya Jeva ya. Terus juga ngikutin ibadahnya sampai selesai. Dari puji-pujian, penyembahan, dengerin firman, sampai terima urapan Roh Kudus ya adik-adik Nah ya. teman-teman, ingat apa kata Kak Rani untuk tata tertib ibadah. Kita nggak boleh makan pas ibadah, Iya, nggak terus boleh. harus bawa Alkitab. Dan juga kita harus ikut ibadah sampai selesai. Iya kan Kak? Iya bener. Nah adik-adik juga harus ikuti tata tertibnya ya, seperti yang Jeva bilang. Nah adik-adik nih ya, yang mau siap-siap untuk ikut ibadah online, ditunggu tuh sama kakak skala minggu. Oke, sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang manis. Kita berjumpa lagi di Sekolah Minggu Online GBI Visi Pemulihan. Adik-adik, sekarang kita mau mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Adik-adik, sudah pakai baju yang rapi kah? Sudah bawa Alkitabnya? Ingat ya, adik-adik harus mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Nggak boleh bercanda, nggak boleh sambil main-main. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan menyertai dan memelihara kami sepanjang minggu ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Tolong kami Tuhan agar kami bisa sungguh-sungguh ikut ibadah. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu yang terbesar dan tidak terbatas. Urapi juga Kak Agus yang nanti akan membawakan firman Tuhan. Tolong kami semua Tuhan Yesus agar kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayo kita semangat memuji Tuhan. Kita nyanyikan Dari Terbit Matahari. Goyangkan badannya ya. Nyanyi yang semangat dengan suara kencang buat Tuhan Yesus. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit
Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Adik-adik, ayo goyangkan badannya buat Tuhan Yesus. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan kesaksian yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kalian. Mari kita saksikan sama-sama. Jesus loves me, yes I know. From the Bible tells me so. Little one to hear me out. There are weak, but I am strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, yes I know. From the Bible tells me so. Little one to hear me out. There are weak, but I am strong. Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Hebat! Anak Tuhan, kesaksiannya semuanya bagus banget. Adik-adik, untuk adik-adik yang mau mengirimkan video kesaksian, kirimkan terus pada kakak ya. Nanti akan ditampilkan setiap kita ibadah sekolah minggu. Nah,
Adik-adik, bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan dan juga persembahan Natal dapat mengirimkan ke rekening yang ada di bawah sini. Adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Angkat tangannya, pejamkan matanya, kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Adik-adik, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, duduk yang tenang, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan sebelum kita mulai firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan sudah memimpin ibadah sekolah minggu kami pagi ini. Tuhan, sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, urapi kami agar kami mempunyai hati yang sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan. Kami mengerti setiap firman Tuhan yang diceritakan oleh Kak Agus. Tuhan juga urapi bibir, mulut, lidah Kak Agus agar dapat memberitakan firman-Mu dan dapat memberikan kebenaran tentang firman Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu yang terbesar dan tidak terbatas.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan Yesus, haleluya. Pagi hari ini kita kembali bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Kakak percaya adik-adik pasti sudah gak sabaran, pasti pengen dengar firman Tuhan. Karena apa kita bisa senang, rindu kepada firman Tuhan? Karena dalam diri kita ada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu menggerakkan pada kita supaya kita punya kerinduan kepada Tuhan. Ada roh yang menyala-nyala mencintai Tuhan. Ya. Makanya hari ini kita bersyukur ya. Nah, pada pagi hari kita akan membaca firman Tuhan ya dan merenungkannya yang terambil dalam Lukas 1 ayat 5 sampai dengan 25. Mengenai siapa? Mengenai Zakaria. Adapun judul daripada hari ini adalah untuk sekolah minggu adalah janji kepada Zakaria. Ada dua hal yang harus kita perhatikan, janji dan Zakaria. Apa itu janji? Janji adalah sesuatu yang diberikan oleh pemberi janji kepada seseorang yang dianggapnya baik ya atau layak untuk menerima janji itu. Ya, misalnya hadiah. Ya. Misalnya orang tua itu sayang sama anaknya, maka anaknya itu diberi janji, kalau naik kelas, maka saya akan berikan kamu sebuah sepeda yang bagus, sebuah tas yang bagus, ya, mainan yang bagus, macam-macam. Otomatis anak itu akan berpikir, atau kita semua yang masih kecil-kecil akan berpikir, Papa, Mama akan kasih apa ya kira-kira ya? Ya, hari lepas hari kita tungguin sampai kita berprestasi. Baru pada waktu saat berprestasi, ya kita mendapat nilai bagus misalnya di sekolah, baru orang tua kita, mama papa kita melihat kita, wah, anak ini layak mendapat hadiah. Pada waktu itu diberikan hadiah. Ya. Itu janji. Janjinya memberikan hadiah pada waktu kita naik kelas, ya, misalnya begitu. Nah, itulah salah satu apa yang disebut dengan janji. Kemudian apalagi adik-adik? Zakaria. Nah, siapa itu Zakaria? Kalau kita lihat di dalam ayat 5 dikatakan, ya, Lukas 1 ayat 5 mengatakan, pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Jadi, Zakaria itu punya istri namanya Elisabet, dan Zakaria adalah imam. Imam itu seperti pendeta lah zaman sekarang ini. Hamba Tuhan. Ya, yang selalu memimpin ibadah. Cuma zaman dulu, ya, ibadahnya mungkin beda dengan sekarang. Ya, karena mereka berada dalam posisi transisi. Transisi artinya apa? Perubahan. Ya, dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Ya. Jadi pada waktu itu apa yang terjadi adik-adik? Imam Zakaria ini pada waktu itu berkumpul dengan teman-temannya, ya, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta untuk melaksanakan tugasnya dengan melakukan undi. Dan apa yang terjadi pada waktu undian itu dilakukan? Maka apa yang terjadi adik-adik? Ya, Zakaria lah yang kena untuk melakukan hal mempersembahkan, ya, persembahan di hadapan Allah. Ya, Zakaria itu adalah orang yang setia. Istrinya apa namanya adik-adik? Elisabet, ya. Mereka adalah pasangannya setia sama Tuhan. Dia selalu beribadah. Dan ingat, ibadah itu mengandung janji. Ya, kalau kita beribadah saat ini, Tuhan memberikan janji bagi kita. Nah, apa yang kita pelajari di sini adalah Zakaria mendapat janji dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sedang melakukan program besar untuk keselamatan manusia sebelum Tuhan Yesus datang. Jadi Yohanes Pembaptis itu yang dilahirkan nanti akan menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Jadi Yohanes Pembaptis itu yang dilahirkan itu akan seperti itu. Tapi apa yang terjadi pada waktu mereka itu ada di bait Allah, ya, di rumah Allah, rumah ibadat. Pada waktu itu Imam Zakaria mempersembahkan korbannya kepada Tuhan. Mungkin itu merupakan hal yang selalu dilakukan tiap waktu, tiap hari, ketika dia ditugaskan sebagai pelaksana pelayanan Tuhan pada waktu itu. Dan apa yang terjadi adik-adik? Pada waktu itu apa yang terjadi? Tiba-tiba malaikat datang. Ya, apa yang dikatakan dalam ayat 11? Maka nampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Ayat 12,
Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut, kaget. Mungkin Zakaria lagi serius nih. Coba kalau adik-adik di rumah lagi serius, tiba-tiba dikagetin, ada yang datang, mau papa kagetin. Kamu lagi apa? Pasti kaget semua kan? Ya. Kan mama papa pesannya belajar. Kita lagi main game. Waduh, takut gak? Takut. Ya. Mungkin Zakaria pada waktu itu lagi fokus ya, lagi sungguh-sungguh. Ya. Tapi apa yang terjadi pada waktu itu, dia menjadi takut karena apa yang terjadi, sesuatu yang luar biasa, ada malaikat. Ya, jadi sekelilingnya tadi kosong, tiba-tiba malaikat muncul, kaget nggak? Ya. Dan di sini kita lihat dikatakan ayat yang ke-13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Bayangin di masa tuanya, ya, imam, ya, dari Imam Zakaria ini, ya, dia harus menerima apa yang dikatakan malaikat. Tentunya Zakaria juga antara yakin gak yakin sepertinya, seperti ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Ya mungkin dia berpikir, kan saya sudah tua, saya sudah minta punya anak, tapi kan dulu masa muda sampai sekarang tetap didoakan seperti rutinitas saja. Ya, apa yang terjadi adik-adik? Pada waktu itu Zakaria seperti ragu-ragu. Malaikat tahu nih. Ya, maka di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Gimana bisa? Ya, secara manusia tidak mungkinlah sudah tua punya anak. Ya. Tapi terjadi ayat 19. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Luar biasa adik-adik. Gabriel sudah ngomong begitu. Tapi apa yang terjadi? Mungkin Imam Zakaria merasa, apa mungkin ada keraguan-raguan. Makanya kalau kita ikut Tuhan tidak boleh ragu-ragu. Amin. Nah, keraguan-raguan ini menimbulkan apa? Ayat 20 dikatakan, "Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Keraguan-raguan itu, ketidakyakinan, ketidakpercayaan kita kepada perkataan Tuhan melalui hambanya, ya, malaikat itu, ya, maka dia Imam Zakaria tidak bisa berbicara, bisu. Tau gak bisu? Bisu itu gak bisa ngomong. Kok menurut saya itu gak bisa ngomong, ini gimana nih? Aduh, gimana nih? Tapi dikatakan apa? Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang nyata kebenaran pada waktunya. Ya. Jadi pada waktu itu sampai Yohanes itu hadir, ya, dalam kehidupan itu, sampai Elisabet mengandung, ya, hamil, sampai dilahirkan. Dan apa terjadi? Dikatakan apa? Ayat 24. Berapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Ayat 25. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Kalau zaman dulu nggak punya anak itu aib. Aib berarti jadi omongan, ya. Sini kita lihat bahwa Zakaria pada masa tuanya dia mengalami janji Allah. Dia mengalami penggenapan janji Allah bagi dia. Walaupun dia pikir sudah tidak mungkin. Banyak dari kehidupan kita ini, kadang-kadang kita katakan mana mungkin, masih lama. Tetapi janji Allah itu nyata. Maka dalam tema yang kita pelajari hari ini adalah, atau judulnya adalah, kita bicara mengenai janji Allah kepada Zakaria. Untuk apa? Untuk dipakai Tuhan melaksanakan rencananya. Makanya kalau kita ikut Tuhan, kadang-kadang rencana Tuhan itu luar biasa, di luar apa yang kita pikirkan. Kita pikir masih lama. Tetapi sesungguhnya Tuhan sedang melakukan perbuatan besar. Ya. Elisabet dan Zakaria, ya, mengalami suatu program Allah yang luar biasa, di mana mereka menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalan Tuhan melalui anaknya, Yohanes Pembaptis.
Makanya Yohanes Pembaptis itu menjadi anak yang luar biasa. Ya, dia tidak minum anggur, ya. Bahkan dikatakan ayat 15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Jadi Roh Kudus itu bekerja saat di rahim ibunya. Di rahim ibunya Yohanes Pembaptis, Ibu Elisabeth. Jadi kalian ini sekarang juga adalah anak Tuhan yang diurapi Roh Kudus. Kakak percaya kita semua saat di kandungan ibu kita semua sudah diurapi dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Amin. Makanya kalau kita percaya sama Tuhan, janji Tuhan ya dan amin. Ya. Jadi menjelang Natal ini kita merenungkan mengenai Imam Zakaria dan Elisabeth, istrinya yang melahirkan anaknya Yohanes Pembaptis. Ini menceritakan bagaimana Allah telah merencanakan sesuatu yang besar. Mungkin bagi Imam Zakaria dan Elisabeth, dia pikir mana mungkin ada janji yang indah. Tapi ingat, rancangan Tuhan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ada masa dan waktunya kita diberi jawaban oleh Tuhan. Jadi adik-adik, kalau belum ada jawaban dari Tuhan, jangan marah-marah, jangan nangis. Belum dikasih sesuatu oleh orang tua, belum saatnya, jangan kita nggak sabaran. Sabar menanti. Pasti kita dapat hadiah yang besar, yang gede, ya, seperti Zakaria, ya, dan Elisabeth, ya, mereka mendapat hadiah yang besar. Ini adalah hadiah yang besar karena mereka dipakai Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan Allah yang besar, ya. Sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini, mereka sudah dipakai Tuhan, anaknya itu, untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, ya. Inilah yang jadi peringatan bagi kita, betapa Tuhan itu luar biasa. Kalau adik-adik percaya, kakak percaya, ya, kita akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Kita akan dipakai Tuhan, ya, menerima janji-janji Allah yang luar biasa, walaupun belum saatnya. Pasti pada waktu Tuhan menyatakan janjinya, maka segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi Yohanes Pembaptis ini akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk apa? Menjadi pembuka jalan. Ya. Ya, jadi pembuka jalan untuk apa? Kedatangan Tuhan. Ya. Maka pada waktu itu kalau adik-adik baca lagi nanti ketemu Maria, ibunya Tuhan Yesus. Ya. Di sini kita lihat betapa luar biasanya, ya, Tuhan menjamah, ya, orang-orang pilihannya. Ya. Imam Zakaria, Elisabeth merupakan salah satu contoh orang-orang dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan besar, walaupun di hari tuanya. Tetapi mereka menerima janji Tuhan. Dan mereka memperanakan Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis dijadikan alat tangan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah ini menjadi satu renungan kita, memperingati hari Natal nanti. Kita tahu bagaimana ceritanya ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Ada orang yang dipakai Tuhan untuk membuka jalan dengan kuasanya. Oleh karena itu kakak mau berikan hari ini filmnya. Saksikan film ini. Dan biarlah film ini menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kita, bahwa Tuhan bisa pakai kita semua, memberikan janjinya pada waktunya. Tinggal kita harus sabar. Dan janjinya itu pasti akan memberi pada kita apa? Sesuatu yang besar. Seperti Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan untuk persiapkan jalan Tuhan. Mari adik-adik kita lihat tayangan film ini, supaya kita lebih memahami lagi. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ.
Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, Menjadi apakah anak ini nanti? sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya
pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Shalom adik-adik. Wah, kakak lihat semuanya sampai melek matanya semua tadi ya. Ya, ada yang ngantuk kan tadi? Oh, nggak ada yang ngantuk ya. Kakak lihat tuh luar biasa nih. Ya, ternyata Tuhan itu luar biasa ya. Ya, program Allah itu, rencana Allah itu besar buat penyelamatan manusia di dunia ini. Ya, Yohanes 3:16 katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, kakak percaya melalui film tadi, adik-adik bisa melihat bagaimana proses daripada kelahiran Yohanes Pembaptis yang dipakai Tuhan untuk membuka jalan bagi Tuhan Yesus pada waktu dia lahir ke dunia ini. Ya, dia dipakai Tuhan luar biasa supaya segala sesuatunya menjadi baik. Dan biarlah saat ini kita menantikan, hari ini kita menantikan hari Natal yang akan datang. Kita merenungkan kembali masa-masa 2000 tahun yang lalu. Tuhan datang sebagai bayi, ya. Dan dia akan datang yang kedua kali. Kita sebagai raja di atas segala raja. Makanya adik-adik harus cinta Yesus, harus mengasihi Tuhan Yesus sampai kapanpun. Harus penuh dengan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita mencari Tuhan dengan benar. Kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Pada waktu Tuhan menolong kita, pada waktu Tuhan menempatkan janji bagi kita, maka kita akan menjadi seperti Zakaria, ya, dan Elizabeth yang menerima janji Tuhan yang luar biasa untuk dipakai oleh Tuhan, melahirkan seorang anak Yohanes Pembaptis menjadi orang yang dipakai untuk mengukir sejarah penyelamatan manusia. Demikian juga kita adik-adik. Kalau adik-adik belum juga menerima jawaban dari Tuhan saat ini, ya, percayalah, ada suatu rencana yang indah Tuhan berikan bagi kita, masa dan waktunya. Kita boleh melihat karya Allah bekerja dalam kehidupan kita. Yohanes Pembaptis pakai Tuhan, kita juga semua dipakai oleh Tuhan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan sampai dewasa nanti, menjadi pemberita-pemberita Injil yang luar biasa. Yohanes Pembaptis menjadi pemberita Injil loh pada waktu itu, ya. Dia meratakan, ya, bukit-bukit, ya, jalan yang berkelikuk diluruskan, lembah-lembah ditimbun, ya, luar biasa. Kakak percaya adik-adik semua akan dipakai Tuhan luar biasa. Ya, mau dipakai Tuhan luar biasa? Kakak percaya adik-adik mau. Amin. Amin. Wah, kalian semua ada yang mau dipakai Tuhan luar biasa nih. Semua senyum. Kakak tahu kalian semua adalah miliknya Tuhan yang luar biasa. Tuhan sedang beracara kepada adik-adik saat ini. Tuhan sedang berbicara kepada adik-adik ini untuk melakukan pekerjaan besar, ya, seperti Yohanes Pembaptis. Mari kita mencintai Tuhan lebih lagi, lebih dengan sungguh-sungguh. Amin adik-adik. Nah, untuk itu mari kita minta kepada Tuhan pengampunan dosa, ya. Kita mau minta urapan Roh Kudus. Karena kalau kita penuh firman dan Roh Kudus, maka hidup kita ini menjadi berarti seperti Yohanes Pembaptis. Ya. Kita percaya. Namun sebelumnya kita baca dulu ayat hafalan kita di dalam Lukas 1, ya. Ayat yang ke-80a. Jadi ayat hafalan kita Lukas 1 ayat 80a dikatakan apa? Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Saya kakak ulangi lagi. Lukas 1 ayat 80. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ya, artinya apa? Orang yang hidup dalam Tuhan, ketika dia besar, rohnya kuat. Rohnya kuat artinya apa? Tidak memble, tidak cengeng, tidak takut, tidak pengecut, tetapi menjadi orang-orang yang berani karena pimpinan Roh Kudus mengurapinya. Adik-adik juga sama seperti Yohanes Pembaptis. Kalau adik-adik diurapi Roh Kudus, kakak percaya
akan terjadi sesuatu yang luar biasa ke dalam diri adik-adik. Adik-adik akan menjadi kuat, berhasil, beruntung. Adik-adik bisa mencapai sukses dalam kehidupan adik-adik dan menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Amin adik-adik. Siapa yang mau diurapi Roh Kudus? Ya, minta urapan Roh Kudus supaya sampai besar kita nanti kita menjadi orang-orang dipakai Tuhan, baik dalam pekerjaan kita, bisnis kita, bahkan terutama dalam pekerjaan Tuhan, supaya Tuhan senang. Ya, nanti kalau adik-adik sudah besar, jangan jadi orang biasa, jadilah orang-orang yang selalu memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Amin. Mari kita berdoa sama Tuhan, kita akan terima urapan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada malam hari, pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami penuh dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami penuh dengan firman dan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan beri pada kami kemampuan untuk melihat janji-janji-Mu yang ajaib. Namun demikian kami mohon Tuhan, sebelum kami menerima urapan Roh Kudus Tuhan, kami minta ampun akan segala dosa kesalahan kami Tuhan Yesus. Seperti kami juga telah mengampuni orang salah pada kami. Beri pada kami roh yang mau bertobat Tuhan. Mari berdoa adik-adik, berdoa kepada Tuhan Yesus. Minta ampun Tuhan Yesus kalau saya berdosa sama papa, saya berdosa kepada guru, kepada teman-teman sekeliling saya Tuhan, saya membenci, bahkan saya punya musuh banyak. Minta ampun sama Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Adik-adik semua berdoa sama Tuhan Yesus. Adik-adik berdoa sama Tuhan Yesus. Iya semuanya adik-adik. Iya, berdoa minta ampun Tuhan Yesus, ampuni saya. Kalau tadi saya marah-marah, kalau tadi saya berantem sama adik-adik saya berantem sama kakak saya, marah sama orang tua, ngambek. Minta ampun, itu berdosa adik-adik. Ya, kalau kita berdosa tidak mungkin Tuhan akan mengurapi kita dengan Roh Kudus Tuhan. Oleh karena itu biarlah kita minta Roh Kudus supaya roh kita kuat. Nanti kalau adik-adik besar, adik-adik menjadi kuat. Minta sama Tuhan, minta ampun Tuhan Yesus, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni Tuhan, saya berdosa. Urasad datakara barabara. Mari adik-adik. Ya, tutup matamu. Ya, kita minta Roh Kudus. Ya, kita minta. Bapak di surga, kami minta kepadamu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, kepada kami semua, kepada adik-adikmu Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan sejak masa kecil mereka, sejak masa kecilnya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau pakai luar biasa seperti Yohanes Pembaptis Tuhan. Rohnya kuat dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapak, biar Roh Kudus pada hari ini Tuhan mengurapi kami. Mari kita minta urapan Roh Kudus. Angkat tanganmu adik-adik. Ya, tutup matamu adik-adik. Biarlah tangan Tuhan menjamah. Tuhan akan memakai adik-adik dengan luar biasa. Tuhan Yesus akan menyembuhkan segala penyakit adik-adik. Tuhan Yesus akan memberkati keluargamu dan memelihara keluargamu sejak masa mudamu. Engkau menjadi pelita di dalam kegelapan dalam nama Yesus. Jadi terang dalam nama Yesus. Terimalah kasih karunia Tuhan. Tuhan, kami minta kepada urapan Roh Kudus Tuhan. Kita nyanyikan haleluya. 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 Angkat tanganmu adik-adik dengan sungguh-sungguh. Haleluya. 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 Roh Kudus, urapi kami semua Tuhan. Lihatlah Tuhan anak-anak Tuhan, tangan-tangannya terangkat kepadamu Tuhan, tangan-tangannya kecil kepadamu mengangkat. Minta urapan Roh Kudus Tuhan.
Urapi kami sebenarnya dengan Roh Kudus Tuhan. Urapi anak-anak-Mu Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Pakai anak-anak-Mu menjadi alat tangan-Mu Tuhan. Menjadi Yohanes Pembaptis yang kecil Tuhan. Yang rohnya kuat Tuhan dalam nama Yesus. Pakai mereka dengan luar biasa. Terimalah urapan Roh Kudus Tuhan. Mengalir memenuhi Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Oh, syakarabarabara. Terima kasih Tuhan. Engkau yang terus mengurapi kami. Engkau terus menjadikan kami manusia lain, dibaharui hari ke hari di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk urapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu yang agung Tuhan. Engkau jadikan kami berarti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kakak percaya kita semua sukacita, kita semua penuh damai sejahtera. Kita diberikan pada Tuhan Roh Kudus, Roh yang daripada kita, Roh yang kuat menjadi manusia-manusia yang dipakai Tuhan luar biasa. Amin adik-adik. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan berdoa sebentar. Kita akan tutup ibadah ini. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari kami telah selesai beribadah. Kami percaya Tuhan janji-Mu ya dan amin. Dan kami percaya Engkau pakai kami seperti Yohanes Pembaptis Engkau pakai luar biasa. Menjadi orang-orang dipakai Tuhan untuk membuka jalan di dalam dunia ini. Kami percaya Tuhan Engkau beri pada kami kekuatan. Berkati orang tua kami, mama papa kami Tuhan. Berkati pekerjaan bisnis mereka Tuhan. Berkati Tuhan Yesus kepada setiap apa dari kami Tuhan. Dalam setiap pendidikan kami Tuhan. Jagai kami Tuhan, jauh ke kami dari sakit penyakit. Semua roh virus corona kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Roh Kudus mengurapi kami. Dan kami percaya kami akan menjadi pemenang. Lebih dari saudara pemenang dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah menerima lawatan Tuhan melalui firman Tuhan dan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami, melindungi kami. Sehingga kami pada minggu yang akan datang boleh bersama-sama beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom aleichem. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Shalom. Shalom aleichem. Haleluya. Haleluya. Amin.